Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Aulia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Profesioners tingkat 1A dengan NIM P017203250049. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka studi anatomi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Apa itu anatomi? Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia, yaitu pembedahan, dan temnin yang berarti memotong. Anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Posisi anatomi adalah posisi khusus tubuh, di mana orang berdiri tegak dengan kedua telapak kaki paralel dan mendatar di lantai. Kepala lurus dan mata melihat ke depan ke arah pengaman. Kedua lengan pada kedua sisi tubuh dengan telapak menghadap ke depan dan jempol mengarah menjauhi tubuh. Bidang anatomi pada anatomi tubuh dasar. Bidang anatomi adalah garis yang digunakan untuk membagi tubuh manusia. Terdapat 4 bidang anatomi yang bisa digunakan, yaitu 1. Bidang median, yaitu bidang yang membagi tempat tubuh dijadikan bidang kanan dan kiri. 2. Bidang sagital, yaitu bidang yang membagi tubuh dijadikan 2 bidang dari titik tertentu atau tidak membagi tepat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. 3. Bidang transversal, yaitu bidang yang terletak melintang melewati tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian superior atau atas dan interior atau bawah. 4. Bidang koronal atau frontal, yaitu bidang vertikal yang melewati tubuh. Letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian anterior atau depan dan posterior atau belakang. Lalu, ada 2 jenis pembagian tubuh. Pembagian tubuh yang tidak sama bisa cenderung ke kanan atau ke kiri disebut dengan parasagital. Dan pembagian tubuh yang sama besar disebut dengan midsagital. Selanjutnya, terminologi arah dalam tubuh. 1. Relatif terhadap sisi depan, yaitu perut, atau belakang, yaitu punggung. Ada anterior di sebelah depan dari menuju arah permukaan depan. Posterior di sebelah belakang dari menuju arah permukaan belakang. Dorsal yaitu pada sisi punggung tubuh. Ventral pada sisi perut tubuh. Selanjutnya, yang kedua, relatif terhadap sisi depan atau ekor tubuh. Ada superior yaitu ke arah kepala atau atas. Interior ke arah kaki bukan kepala. Kuadal pada ujung ekor dan kranial pada ujung kepala. 3. Relatif terhadap garis tengah atau pusat tubuh. Medial yaitu garis tengah tubuh. Lateral menjauhi garis tengah tubuh. Deep pada bagian dalam atau sisi dalam struktur lain. Superficial pada bagian permukaan. 4. Relatif terhadap perlekatan dengan struktur lain. Proksimal yaitu terletak dengan arah perlekatan dengan batang tubuh. Distal terjauh dengan arah perlekatan dengan batang tubuh. Kemudian, ada pembagian terminologi arah dalam tubuh bisa kita lihat pada bagian A, yaitu superior, B. inferior, C. lateral, D. medial, E. proximal, F. distal, G. anatomical position, H. posterior, I. interior, J. dorsal, dan K. ventral. Istilah anatomis untuk gerakan tertentu, yaitu digunakan untuk menggambarkan tindakan otot pada tulang. Otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan pada persendian, dan gerakan selanjutnya dapat dideskripsikan dengan tepat menggunakan terminologi. Yang pertama, fleksi dan ekstensi adalah gerakan yang terjadi pada bidang sagital yang mengacu pada peningkatan dan penurunan suhu antar 2 bagian tubuh. Fleksi merujuk kepada gerakan yang menurunkan sudut antara 2 bagian tubuh. Sedangkan ekstensi adalah gerakan yang meningkatkan sudut antara 2 bagian tubuh.
Yang kedua, abduksi dan adduksi merupakan dua istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan gerakan mendekati dan menjauhi midline tubuh. Abduksi merupakan gerakan menjauhi seperti menjauhi seseorang. Sebagai contoh, abduksi gerakan bahu dengan mengayunkan tangan menjauhi badan. Adduksi adalah gerakan mendekati. Contohnya, adduksi sendi panggul, yaitu dengan menjauhkan kedua kaki. Yang ketiga, rotasi median dan rotasi lateral menjelaskan pergerakan tungkai di sekitar sumbu panjangnya. Rotasi median merupakan gerakan berputar menuju, sedangkan rotasi lateral merupakan gerakan berputar menjauhi. Istilah ini digunakan berlawanan arah dengan gerakan median. Yang keempat, elevasi dan depresi. Elevasi mengacu pada pergerakan ke arah yang superior, misalnya seperti mengangkat bahu, sedangkan depresi mengacu pada pergerakan ke arah yang inferior. Yang kelima, pronasi dan supinasi. Supinasi adalah gerakan memutar lengan, bawah, dan tangan, sehingga telapak tangan menghadap ke atas, sedangkan pronasi gerakan memutar lengan bawah dan tangan, sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Yang keenam, dorsofleksi dan plantar fleksi, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan pada pergelangan kaki yang mengacu pada dua permukaan kaki. Dorso merupakan permukaan superior dan plantar merupakan permukaan telapak kaki. Kemudian yang ketujuh adalah inversi dan eversi, yaitu merupakan gerakan yang terjadi pada sendi pergelangan kaki mengacu pada rotasi kaki di sekitar sumbu panjangnya. Inversi melibatkan pergerakan telapak kaki menuju bidang median, sehingga telapak kaki berada di arah median. Sedangkan eversi melibatkan pergerakan telapak kaki menjauhi bidang median, sehingga telapak kaki berada dalam arah lateral. Baiklah, itulah penyampaian dari saya mengenai video kerangka referensi studi anatomi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.